Santoso. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita di malam hari ini tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsorial, gantian 10 sama-sama kita baca. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah dia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah dia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah dia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dengan pujian dari Bapak Saudara. Boleh di sebelah kiri sini, Bapak.
damai sejahtera aman oleh segala akal dan budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Salam. Orang kencang. Biasa mulai bersama. Salam. Itu baru pemuda. Iya, saya ingin apa dulu? Ingin tahu ini dari HKBP Palembang. Mana
Apostonya semua. Dari pelaju Sungai Gerong Sukamaju, Sukajadi, hanya itu ya yang datangnya. Sukarame, langsung menyala ya. Iya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, agak tenang dong. Kalau sudah agak diturunkan nyalanya dulu lagi. Iya, sesuai dengan topik yang disampaikan kepada saya dalam ibadah bulanan pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Maksel ini, yaitu tertulis dalam Galatia pasal 1 ayat 10, dikatakan seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Boleh dong saya bergerak jalan-jalan? Iya. Semua orang Kristen yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu wajib menjadi pelayan, wajib melayani Tuhan, wajib melaksanakan apa yang diminta dalam kehidupan orang percaya. Gak ada tidak atau tidak ada waktu atau tidak punya memiliki bakat, tidak. Karena semua masing-masing orang percaya sudah Tuhan tetapkan menjadi hamba-Nya. Pertanyaan kita adalah, apakah kita mau menjadi pelayan Tuhan? Mau menjadi pelayan Tuhan? Serius? Benar ini mau? Melayani Tuhan mau enggak? Tapi kenapa banyak gereja-gereja banyak mempersoalkan? Kenapa? Dan di mana semua orang-orang Kristen yang percaya menjadi pelayanan kok semakin menurun? Apakah harus menerima jabatan sesuatu di gereja itu? Mungkin dia harus jadi pendeta, atau harus menjadi guru ria, diakonis, atau menjadi sintuan, atau evangelis? Tidak. Itu dia. Tapi persoalan kita banyak berkeluh kesah pengurus nafsu sebelum ya. Gak ada yang bisa diajak untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Apalagi kalau persoalkan, apalagi pengurus yang seperti ini, katanya itu. Kita melayani manusia atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, kenapa kita masih tidak melihat sosok pelayan yang melayani? Kenapa? Apakah kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang percaya? Amin. Percaya kan? Percaya kan? Tapi persoalan kita adalah kenapa kita sendiri juga tidak
mampu memberikan adik kita melayani. Ini menjadi perhitungan karena tadi panitia sudah menyampaikan sama saya, pendeta kalau nanti ada diskusi kelompok. Oke, itu satu pertanyaannya. Apakah ada sesuatu yang membuat kita menjadi pelayan Tuhan, jadi kita menjadi mau menjadi pelayan? Kedua, itu dia. Ini penting. Menurut kita, yang harus bagaimana melayani ini? Kita kembali kepada Galatia 1 ayat 10 dikatakan, kenapa? Dikatakan untuk Tuhan dan untuk manusia. Kembali peristiwa di Galatia itu terjadi, ada orang Kristen yang pertama sekali menerima Kristus itu, tetapi diunggus dengan Injil yang lain, mereka menjadi lemah. Karena ada di situ persoalan dengan legalitas tentang kejadian. Masih dipersoalkan sunat. Kalau tidak sunat, nggak bisa lu menerima keselamatan. Ini menjadi persoalan. Mungkin juga kita seperti itu kan dalam pelayanan. Kalau belum dia menjadi anggota jemaat di sini, nggak bisa dia menjadi pelayan di gereja ini. Sering kita dengungkan itu kan, harus menjadi anak gereja ini dulu, baru bisa menjadi pelayan, atau dia harus punya dulu sudah pindah dari gereja ini. Ini persoalan kita. Dia perlu direnungkan masyarakat. Apakah sejak itu kita harus membuat legalitas melayani Tuhan di suatu tempat, dan apalagi kita yang dulunya kita melayani aktif di gereja kita, ketika kita kuliah atau bekerja di suatu tempat, kita ujungnya tidak melayani. Sayang sekali anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Mereka beralih, mereka tergoda dengan rayuan manis sehingga mereka meninggalkan iman mereka yang pertama sekali, keyakinan mereka pertama sekali. Ujungnya Rasul Paulus juga harus mengingatkan pada jemaat itu. Makanya surat Galatia ini disampaikan supaya orang-orang Kristen kembali kepada yang sebenarnya, yang sebetulnya. Semua orang percaya di dalam nama Yesus Kristus wajib kembali untuk melayani Tuhan. Saya kira itu dulu. Saya harapkan diskusi akan terjadi dalam kelompok. Mana panitia? Aturlah kelompoknya. Tadi sudah saya kasih gambaran tadi bagian-bagian penting. Coba diskusikan lagi. Kenapa? Apakah harus ada legalitas? Ini penting supaya kita juga memahami arti sebuah pelayanan, melayani untuk Tuhan atau untuk manusia. Oke, silakan. Melayani harus bagaimana baru kita mau melayani? Sama dulu kasih boleh, kakak, boleh kita langsung berdiskusi. Nanti hasil jawabannya nanti boleh kita sampaikan ke depan. Waktu diskusinya kurang lebih sampai 15 menit. Dia punya talenta terhambat karena persoalan legalitas. Enggak, harus anggota gereja ini dulu. Ini penting. Padahal sadar atau tidak sadar, kita juga orang yang bertobat. Kan gitu. Ke suatu tempat juga kan seperti ini. Padahal kita harus melayani. Apakah harus ada suatu legalitas? Ini penting dibicarakan.
Ya, jadi sebetulnya kenapa pelayanan Nabo 10 atau ENA di tengah-tengah gereja itu sering terhambat? Kenapa? Itu kan dampaknya kan ada, alasannya juga ada. Kita pasti sudah paham. Coba bikin dulu sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk ayo lebih baik lagi. Silakan, bebas. Oke, kakak, waktu diskusi dimulai sekarang pukul 20.15, kita selesai 20.30 ya kakak. Terima kasih. Langsung aja siapa yang merasa lebih apa, langsung aja pimpin, gak usah lama-lama. Lain namanya itu saling melayani. Ayo. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Oke, saya minta kelompok yang ini dulu sampaikan apa yang hasil diskusi kalian. Silakan. Siapa tadi? Ayo, kelompok ini. Silakan ke depan, kasih mic-nya. Coba. Diskusi 15 menit yang sangat-sangat kurang memang, karena AKBP adalah gereja yang besar, tapi kalau dari pandangan kawan-kawan banyak sekali yang harus dibenahi pastinya. Jawab dari pertanyaan yang pertama itu apa itu melayani, tadi dari salah satu pendapat dari kawan kita menyebutkan melayani itu lebih ke karena kita sudah dapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita itu mempresentasikan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita dengan melalui tindakan. Itu artinya melayani. Terus yang kedua, perihal legalitas. Tadi kalau dari pandangan ada dua orang yang berpendapat perihal legalitas, menurut mereka pandangan mereka setuju perihal legalitas, karena penting bagi kita ketika kita baru mau berkumpul dalam satu perkumpulan, kita memperkenalkan diri kita terhadap warga sekitar, keluarga kita di sana. Jadi sebenarnya itu cuma sebagai administrasi saja, tapi itu sangat-sangat mendukung untuk kedepannya kayak berdekat dan lebih intim lah dengan jemaat di sana seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana pelayanan baik. Balik lagi ke poin pertama. Sebenarnya dari pandangan kawan-kawan tadi ada yang berpendapat bahwa pelayanan yang baik itu intinya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi semuanya itu balik ke diri kita masing-masing. Tapi yang ingin ditekankan di sini adalah semuanya itu untuk Tuhan.
Itu sih menurut kelompok kami tadi. Terima kasih. Oke, tenang. Itu kan pendapat kalian, kelompok kalian. Coba kelompok ini berbeda nggak dari ini? Silakan, maju. Jadi shalom, selamat malam Bapak dan Kakak dan teman-teman semua. Shalom 3 kali, shalom. Oke, mantap. Jadi untuk dari kelompok kami setelah kami diskusikan apa itu arti melayani. Jadi menurut pendapat kelompok kami, melayani adalah suatu kegiatan, sikap dan niat sebagai kita anak Allah, di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa mengharapkan suatu pujian, suatu kehormatan atau suatu imbalan. Jadi ibarat kata kita melayani supaya dipandang orang, supaya kita dipuji orang, itu bukan melayani. Melayani itu adalah melayani setulus hati, ikhlas dan dari dalam hati kita masing-masing. Kemudian untuk nomor 2, legalitas perlukah dalam melayani di gereja? Menurut pendapat kelompok kami, legalitas itu tidak diperlukan untuk dalam melayani di gereja. Jadi apapun pangkat kita di luar, apakah kita pejabat, apakah kita manajer, tapi di dalam melayani kita itu sama. Seperti di gereja juga, apabila kita nggak sebagai ketua atau nggak dalam BPH, tapi kita bisa kan melayani dalam sesuai talenta kita. Misal kita punya talenta bernyanyi, kita bisa jadi song leader, itu kan sudah termasuk melayani. Apabila kita bisa menjadi ahli komputer, kita bisa jadi multimedia. Kalau fotografer, jadi multimedia juga. Nah, jadi itulah legalitas itu tidak diperlukan dalam gereja. Yang penting ketulusan hati kita dalam melayani itu. Kemudian nomor 3, bagaimana pelayanan yang baik. Jadi ini ada beberapa poin untuk nomor 3 ini, bagaimana pelayanan yang baik itu. Jadi yang pertama adalah selalu berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan kepada sesama, memuliakan nama Tuhan, harus mengenal pribadi Tuhan dengan cara berdoa, bertanggung jawab dalam segi pelayanan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita melayani itu hanya sebagai ajang cari muka, sebagai apa ya, supaya dilihat orang, abang ini aktif, kakak ini aktif, ada aktif. Nah itulah yang kita katakan. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita kosong. Kita ini anak Tuhan, tidak boleh cari-cari apa ya, sebagai supaya pusat perhatian. Jadi kita harus tanam dalam diri kita untuk melayani Tuhan penuh dengan ketulusan hati, supaya Tuhan juga semakin termuliakan. Seperti di Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin itulah pendapat dan jawaban dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Itu kan pendapat kelompok kalian. Ada nggak yang sama-sama dengan kelompok ini untuk melawan itu? Ada nggak? Kelompok ini dulu, silakan. Ya, silakan. Sambut dia, kamu bisa. Iya. Salam semuanya. Sebelumnya saya harus mengatakan dari sini saya mengatakan kelompok saya. Yang pertama, apa itu melayani? Menurut kami melayani itu adalah memberikan diri, memberikan dedikasi dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Menurut kami melayani itu ada 3. Pertama, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Lalu melayani adalah anugerah dari Allah. Lalu melayani adalah tanda cinta kita kepada Allah karena kita telah diberikan karunia oleh Allah. Selanjutnya legalitas, perlukah dalam melayani di gereja? Dari kata legalitas kan legal berarti ada aturan atau hukum. Menurut kami tidak, karena melayani itu tidak memandang siapa kita, apapun bentuknya. Karena melayani itu adalah panggilan dari hati.
untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Lalu bagaimana pelayanan yang baik? Menurut kami semua pelayanan itu baik, tidak apapun bentuknya, siapapun kita, karena pelayanan itu dilakukan tanpa paksaan, dari hati dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Gimana dari kelompok yang sana? Mana lebih dekat, ke sini atau ke sana? Yang sana? Yang sini? Yang mendukung kelompok ini ada nggak jawaban yang baik ke sini? Kelompok sana apa? Coba kami dengarkan dulu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalian, ayo. Itu sama juga. Berarti 5 kelompok. Ayo. Shalom semuanya. Ini perkenalkan aku Randy Soros. Jadi untuk kelompok kami, pertanyaan yang pertama, apa itu melayani? Jadi menurut kami melayani itu adalah melakukan segala sesuatu melalui sikap, pikiran, perkataan, perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, apakah legalitas itu perlu dalam melayani di gereja? Menurut kelompok kami, legalitas itu tidak perlu dalam hal melayani, karena kita dapat melakukan melayani itu dalam segala hal. Contohnya kita berhak untuk bisa melayani di Tuhan. Lalu menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana pelayanan yang baik? Jadi contoh melayani pelayanan yang baik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan segala sesuatu melalui sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, serta tidak ada beban dalam diri kita untuk melayani. Jadi sekian untuk menjawab diskusi dari kelompok. Terima kasih. Oke. Hampir menit lagi. Coba kelompok yang terakhir yang sana. Silakan. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Shalom abang Muslim. Ada di sini Oke teman-teman. Hari di sini saya James, kelompok dari kelompok paling muda di sana, akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Pertama kita lihat pertanyaan paling pertama, apa itu melayani? Jadi melayani itu adalah ucapan syukur dan terima kasih dalam besar. Jadi melayani dalam artian adalah kita tuh menolong, membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, kita melakukan hal baik dan itu ya. Oke, lanjut nomor 2, legalitas bukan dan juga di gereja tentu jadi yang kedua itu legalitas kita tuh intinya melayani dengan kesadaran diri kita masing-masing ya teman-temanku semua. Jadi kita melayani dengan hati kita, nggak perlu harus resmi AKBP apa baru bisa melayani AKBP Surani. Harus
Mungkin kita sama sama DP. Untuk kita ke DP jangan guys, penampilannya. Lanjut nomor 3. Bagaimana pelayanan yang baik? Mohon ada konsentrasi terhadap kita bersama nomor 3. Oke, bagaimana pelayanan yang baik? Bagi pelayanan yang baik itu adalah pelayanan balik lagi dari aktivitas masing-masing ya. Dari utusan kita dalam melayani, dalam melayani, untuk cari nama, kita satu melayani itu benar-benar hal paling bodoh yang bisa disebut. Oke? Jadi kami pelayanan tersebut sudah saya jawab semua, sudah lengkap beserta penjelasannya. Demikian jawaban saya. Perwakilan kelompok sana. Terima kasih. Luar biasa sepertinya. Iya, jadi terima kasih pada yang semua ya. Sebetulnya nggak ada yang jauh beda dari apa yang kalian diskusikan. Yang sederhananya seperti ini, kita begitu gampangnya menilai sesuatu arti sebuah pelayanan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin dalam persoalan hidup dan juga mungkin persoalan waktu, saya kita pun juga akan mudah memaknai arti pelayanan. Jadi ada sesuatu yang paling mendasar. Saya percaya yang hati semua ini siap melayani. Amin. Amin. Tapi ketika Anda dalam menghadapi cobaan, ketika Anda diperhadapkan dengan kepentingan pribadi Anda, apakah mau Anda meninggalkan itu dan mengutamakan pelayanan? Saya kira tidak. Pasti alasan kita. Aku sibuk. Aku mau sidang. Tentu aja lah dulu. Dan mungkin banyak hal yang lain. Apalagi kalau dalam hal sesuatu pelayanan itu sifatnya sering kita terjebak dalam popularitas. Jujur, kalau saya melihat popularitas ini melihatnya dari sudut pandang yang lain, dari sudut pemuda. Tapi dalam pelayanan itu sebetulnya ada sesuatu hal tidak boleh ditunjukkan. Itu tadi setuju kita ya. Jangan hanya begitu. Tapi saya sudut pandang anak muda ini. Ayo melayani. Kenapa? Kapan lagi saya mengenal dia? Benar nggak? Lu gabung sama Rena bukan karena ada sesuatu. Benar nih? Awas jatuh ini. Bukan karena ada yang kau lihat sesuatu bunga yang lagi bertumbuh. Gitu. Didengar dia ini ya. Berarti siap putus ya. Belum jadi katanya loh. Tunggu. Itu contoh sederhana, itu maksud saya. Sikap anak yang baik, paling utama dia melayani Tuhan. Amin kan? Iya. Dia utama Tuhan loh, hatinya. Ya kan? Tuhan segalanya ya kan ya? Iya, Tuhan belakangan ya kan ya? Iya, makanya sampai sekarang terus mencari, ya kan? Enggak, ini persoalan kita gini loh, ya. Maaf, saya masuk dalam ruang lingkup pemuda-pemudi. Ya bagaimanapun juga kita kan pengen kenalan dengan yang lain. Saya tidak mau tampil karena saya harus menunjukkan eksistensi saya. Tapi sering orang terjebak, dia membuat popularitas itu jadi berlebihan. Ujung-ujungnya ketika dalam persoalan
dia tidak mampu mengatasi dirinya. Itu menjadi persoalan. Saya jujur, kalau sekarang ini saya tanya sama kalian semua, siap untuk melayani Tuhan? Pasti akan siap. Pasti, gak ada yang menolak. Ya kan? Siap menjadi paduan suara, siap. Siap untuk menjadi pengurus, siap. Kembali lagi personal legalitas. Karena kita juga terjebak di situ. Datang pendatang. Dia harus rapat dulu, bergabung dulu, lihat dulu di mana dia, apa misinya. Nah, misinya apa? Sering kita membatasi hal seperti itu. Jadi terkadang kita sendiri yang membentuk legalitasnya itu. Kita tahu kok nggak perlu melayani Tuhan itu perlu sesuatu legalitas, kan gitu ya? Nggak perlu. Siapa yang siap dipanggil, siap dia untuk melayani. Ya kan begitu. Tapi terkadang kita juga sering melegalikan sesuatu supaya sesuai dengan itu. Nggak salah. Ada sisi yang benarnya, ada juga sisi yang tidak baiknya legalitasnya. Sisi baiknya, kalau orang baru sebetulnya mari dulu mampu bersosialisasi kepada orang-orang sekitarnya. Dia tunjukkan dulu kredibilitas dirinya, bukan menghambati dia untuk melayani. Tidak, kasih dia kesempatan melayani. Mungkin ada sesuatu yang baik, tapi perlu juga ada satu batasan-batasan yang perlu dijaga. Apa itu? Galatia kan itu yang terjadi. Ujungnya dibuatlah sesuatu legalitas yang bersunatlah yang boleh melayani, yang boleh aktif di tempat ini, yang menaati hukum Taurat itulah. Jadi bukan Yesus Kristus lagi menjadi dasar fondasi hidup mereka, itu menjadi persoalan. Ya kalau kita perhatikan di dalam ini, itu juga kita melegalkan dalam bentuk apa? Sebagai angkutan jemaat yang orang tuanya di sini, dan kalau dia sudah harus bla 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 bla, kan kita yang buat itu. Padahal kita jujur, kita dulunya mungkin ada yang aktif melayani sekolah minggu, aktif melayani remaja, dan wujudnya dia pindahlah dia ke satu tempat karena studi atau karena dia bekerja, ujung-ujungnya dia ingin melayani jadi terhambat karena ada sesuatu legalitas yang ujungnya dia tidak mampu menerobos itu, kan begitu. Entah di desa, entah di daerah transisi atau di kota, semua ada memiliki seperti itu. Sebetulnya kesadaran kita dalam melayani. Kalau saya mengatakan kembali kepada diri kita sendiri, kalau saya berharap terobos saja, adanya terobos saja, tunjukkan sikapmu, tunjukkan bahwa engkau itu melayani Tuhan melalui gereja yang Anda kunjungi di situ. Anda harus menunjukkan karena saya merasa anugerah Tuhan dalam hidup saya. Tapi persoalan kita itu tadi terbentuk di dalam batin kita, diri kita. Saya mengambil paling mendasar. Contohnya seperti ini. Saya mengutip sebuah cerita kuno. Dalam diri manusia ini ada dua sifat yang sering terus berperang dan terus berantem berkelahi. Yang satu dinamakan dengan nama serigala yang baik. Serigala yang baik ini selalu menunjukkan sesuatu yang baik yang dia lakukan. Dia selalu merendahkan diri dan selalu menghargai orang lain. Sementara satu lagi sisi lain adalah serigala yang jahat. Dia selalu menunjukkan dirinya kesempurnaan, ibaratnya popularitas, dan juga dirinya yang tidak mau disebutkan, dan dia mau dia tunjukkan semua dirinya. Dan ini ternyata dua serigala ini terus berkelahi di dalam diri manusia. Terus terkadang yang baik ini menang, terkadang yang jahat ini juga menang. Pertanyaannya, pada akhirnya serigala mana yang menang dalam diri manusia ini? Kembali ke
kepada diri kita, segala mana yang kita pelihara dan yang kita kasih makan, itu kembali pada diri kita. Kalau benar kita melayani untuk Tuhan, saya yakin Anda mampu menembus tembok-tembok pemisah itu. Anda tidak mampu menunjukkan siapa dirimu, bahwa engkau benar-benar sungguh-sungguh melayani, bukan karena ada sesuatu. Biarpun engkau ada sesuatu harapan dalam hidup ini, tapi bukan itu menjadi utama. Itu yang diharapkan sebetulnya. Dan ini kembali kepada kita semua. Siapa kita dalam topik ini diminta melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kan itu? Itu yang diharapkan dari panitia ini dan kepada kita semua. Saya minta harapannya kalian kepada adik-adik kami semua yang pengurus, yang anggota di masing-masing gereja, teruslah melayani. Harus melayani. Karena ketika Anda melayani, ingatlah Tuhan akan memperhatikan dan malaikat surga akan bersorak-sorai. Amin. Persoalannya kita kan sering hanya menganggap diri kita lebih baik dan lebih mampu dari orang lain, sehingga kita juga membatasi diri kita dan buat kita menjadi menunjukkan ini aku bisa, tampakkan nggak bisa, ujungnya harus dirayu-rayu dulu, kita pulang personil, kan gitu. Dan kita juga ada, aku nggak pintar nyanyi, ya belajar, kan begitu. Karena ada aktivitas yang lain lagi, bukan hanya bentuk suara, bentuk yang lain kan ada pola yang lain. Saya kira inilah kemampuan dari pengurus-pengurus bagaimana mampu mengarahkan untuk bagian-bagian anggotanya untuk melayani. Enggak harus bernyanyi juga, tapi setidak-tidak kan harus ada kelompok paduan suara. Karena itu mau mengatakan supaya di perbedaan itu ada satu kebersamaan di dalam harmonisasi suara. Itulah menunjukkan bahwa pemuda di situ dia memiliki sikap kebersamaan dan saling menjaga satu sama lain dan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang paling utama. Semangatnya itu harus kita lihat. Jadi harapan kami ada di semua, ya. Ini kan pengurus yang baru PPD ya, namanya PD, ya. Ini baru dibentuk. Dan kami berharap adik-adik semua pengurus di masing-masing hurian, entah di resort, entah apa itu namanya, coba kembalikan semangat yang baru ke depannya. Tunjukkan Anda memiliki karya-karya kreativitas Anda di dalam satu gereja Anda. Tunjukkan bahwa Anda itu lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena pendetanya, bukan karena peradadunya, atau bukan karena ketua dan pusatnya, bukan. Tapi tunjukkanlah Anda mau bersama-sama diatur di dalam organisasi itu untuk membentuk sesuatu yang luar biasa untuk menemukan iman bersama-sama dengan orang percaya di gereja itu. Amin. Untuk itu adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita sambut itu semua dengan baik, dan saya percaya saling mendukung, saling mendoakan supaya lebih baik ke depannya pemuda AKBP Distrik 15 Semarang. AKBP Tejo 1, 2, 3. AKBP Mulia Mahormatu. AKBP Mulia Mahormatu. AKBP Mulia
memiliki semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau melalui gereja Tuhan. Entah mulai pada suara, entah aktivitas memainkan alat musik, atau dalam kegiatan hal yang lain yang bisa memberikan semangat yang baru di dalam gereja tubuh Tuhan. Membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka juga mampu melihat potensi-potensi yang ada dalam hidup mereka, supaya itu juga menjadi alat mereka untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas persetujuan pertama dalam pengurus PED yang baru di tahun 2004 di distrik 15 ini. Karena Tuhan juga memberkati pengurus PED dan juga sampai ke jajarannya yang selalu aktif untuk melayani dan sampai di tingkat gereja-gereja yang ada di distrik Sumsel ini. Tuhan kami percaya Engkau akan berkati itu semua, dan begitu juga para pemuda-pemudi ini di dalam pekerjaannya, dalam studinya, dan juga dalam harapannya, cita-citanya, mimpinya Tuhan, terlebih di dalam mencari teman hidup. Biarlah Tuhan menuntut mereka melalui kuasa Roh Kudus, supaya mereka juga dapat menerima pasangan hidup seturut dengan kehendak-Mu dan yang takut akan Engkau. Inilah kami Tuhan, dan kami percayakan Tuhanlah yang mendahulukan semua langkah dan pikiran kami, yang telah menyiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bernyanyi dari jemaat yang 432 ayat 1 di perkara ditanyakan sambil mengobrolkan persembahan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.